10 tahun Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia, terpilih sebagai presiden sejak tahun 2014 hingga 2024. Tak disangka, sosok yang dikenal lembut, bersahaja dan humoris itu dihadapkan pada masalah ijazah palsu yang membuat masa pensiunnya merasa tidak nyaman. Seharusnya Joko Widodo saat ini sedang menikmati masa istirahat, bermain bersama cucunya, bercerita tentang kesuksesan kepada keluarganya sebagaimana mantan presiden. Kini satu persatu muncul orang-orang yang diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen milik Jokowi itu menurut penelusuran Roy Suryo dan kawan-kawan yang selama ini bersuara lantang tentang ijazah palsu Jokowi. Hal yang paling mengejutkan publik lainnya tentang dugaan bahwa ijazah palsu Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Menurut Roy Suryo, Pasar Pramuka memang tempat mencetak segala dokumen yang dibutuhkan, tak terkecuali ijazah. Bahkan banyak yang sudah menjadi pejabat dengan ijazah palsu keluaran Pasar Pramuka, aneh bukan? Tapi itulah yang muncul selama ini sejak isu ijazah palsu Jokowi mencuat ke permukaan, kini malah muncul nama-nama yang diduga menjadi dalang di balik itu semua. Bahkan menurut pengakuan mereka, orang-orang yang terlibat semua diberikan posisi oleh Jokowi sebagai imbalan atas jasa mereka yang telah mengantarkan Jokowi 20 tahun menjadi pejabat negara. Mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden 2 periode, siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, mari kita lihat videonya. Inilah analisa tentang orang-orang yang menjadi tim inti dalam pemalsuan ijazah Jokowi. Pertama adalah David Agus Yunanto, dia berasal dari Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. David disebut berperan sebagai salah satu orang yang turut serta membantu dalam proses administratif pemalsuan dokumen Jokowi. Karakteristik David adalah seorang pendiam namun sangat detail dalam hal surat menyurat. Kaitan dengan Jokowi dimulai sejak Jokowi akan maju menjadi wali kota Solo pada tahun 2005. Dan setelah Jokowi menjadi wali kota Solo, David kemudian menjabat sebagai ajudan pribadi Jokowi. Informasi tambahan tentang David Agus Yunanto, David telah masuk dalam bursa pencalonan Bupati Boyolali pada Pilkada tahun 2024 lalu. David sudah berkampanye namun batal dan digantikan oleh adik kandungnya yang bernama Agus Irawan. Menurut informasi, tugas dari Jokowi yang tidak bisa ditinggalkan yang menyebabkan David akhirnya menunjuk adiknya, Agus Irawan melalui Partai Gerindra untuk mengikuti bursa pencalonan Bupati Boyolali pada Pilkada tahun 2024. Menurut rumor, pencalonan Agus Irawan tiba-tiba ditolak oleh Jokowi. Padahal, Agus Irawan telah melakukan pengumuman pencalonan dirinya sebagai Bupati Boyolali tahun 2024. Menurut informasi intelijen dan informasi dari berbagai sumber di lapangan, Jokowi khawatir jika pencalonan Agus Irawan, adik David Agus Yunanto, sebagai Bupati Boyolali akan memicu kembali persoalan lama tentang dokumen palsu serta ijazah palsu Jokowi. Kedua adalah Anggit Nugroho, yang berasal dari Solo. Disinyalir Anggit berperan sebagai jembatan komunikasi antara Jokowi dengan pembuat dokumen dan ijazah palsu. Anggit memiliki kelebihan, yaitu pandai beradaptasi dengan lingkungan, namun dia memiliki kelemahan tunduk pada uang dan tekanan kekuasaan. Arti nama Anggit sendiri adalah seorang penggagas, sehingga bisa diduga kuat. Dialah orang yang berperan utama sebagai pencetus ide pembuatan dokumen-dokumen palsu untuk Jokowi. Anggit pernah bekerja sebagai wartawan Solo Post, yang kemudian berpindah ke Joglo Semar sebagai pemimpin redaksi harian tersebut. Dan Anggit sendiri merupakan sarjana lulusan arkeolog Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketiga adalah Muhammad Isneni. Latar belakang Isneni merupakan seorang muslim yang taat, namun dia terpengaruh oleh gemerlapnya kekuasaan. Muhammad Isneni berperan sebagai operator teknis yang bekerja langsung sebagai pembuat desain dokumen palsu. Meskipun latar belakang pendidikannya hanya dari sekolah teknologi menengah, tetapi dia ahli dalam bidang ilmu komputer grafis. Kaitan Isneni dengan Jokowi. Isneni masuk dalam tim IT bawah tanah dan merupakan ketua jaringan relawan Alap-Alap Jokowi atau AAJ yang memasang baliho besar Jokowi dan Iriana Guru Bangsa di Jalan Raya Adi Sucipto, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Selanjutnya keempat, yaitu Widodo, bukan Joko Widodo atau Jokowi. Widodo berasal dari Solo dan merupakan sarjana ekonomi, alumni Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Dia berperan sebagai pemantau distribusi dokumen dan pernah ditugaskan sebagai pembantu bendahara. Masa kecil Widodo hanyalah anak seorang buruh dan seorang pekerja keras. Catatan khusus, Widodo pernah menjadi pegawai sebuah kelurahan di wilayah Solo. Nama Widodo sendiri memiliki arti
selamat dan sejahtera. Sehingga sangat ironi jika nama tersebut digunakan untuk sebuah kebohongan. Kelima adalah Sigit Widiawan. Pria kelahiran Wonogiri 14 Juli 1965 ini masih merupakan kerabat dari Jokowi. Sigit Widiawan yang merupakan sarjana ekonomi Universitas 11 Maret ini adalah suami dari Nining Roni Widyaningsih, Putri Miono Suryo Sarjono, kakak tertua dari Sujiatmi alias Jinem, ibunda palsu Jokowi. Peran Sigit Widiawan adalah penghubung antara tim relawan dengan tim pemalsuan dokumen. Latar belakang Sigit Widiawan adalah relawan Jokowi sejak awal. Sebagai catatan, Sigit pernah disebut oleh laporan beberapa media bawah tanah. Kelebihan Sigit sangatlah loyal pada Jokowi, tetapi memiliki kelemahan tidak pernah bertanya benar atau salah. Dia hanya mengikuti arus yang mengalir. Catatan tambahan, Sigit merupakan karyawan BUMN Karya pada tahun 1994 sampai 1997 dan menjadi Kepala Perpajakan Divisi Produk Beton pada PT Wijaya Karya Persero. Karir Sigit Widiawan berlanjut menjadi Kepala Bagian Keuangan pada PT Wijaya Karya Beton Persero sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001. Sigit Widiawan juga memegang jabatan Direktur Keuangan PT Roda Jati Group milik mertuanya Miono Suryo Sarjono, kakak tertua ibunda palsu Jokowi, Sujiatmi alias Jinem pada tahun 2002 sampai tahun 2013. Kiprah Sigit Widiawan, saudara misan Jokowi, menduduki banyak jabatan, baik sebagai komisaris utama ataupun beberapa komisaris independen di berbagai perusahaan BUMN sepanjang kekuasaan Jokowi, seperti di PT Semen Indonesia, PT Jasa Marga Perusahaan Operator Jalan Tol Pemerintah, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya keenam yaitu Eko Sulistyo yang lahir di Kendal, Jawa Tengah pada tahun 1968. Peran Eko Sulistyo adalah sebagai pengangkut dokumen dari satu titik ke titik lain. Kaitan antara Eko Sulistyo dengan Jokowi yaitu Eko sering disebut sebagai pengawal bayangan. Eko Sulistyo merupakan konsultan Dinas Tata Ruang Kota Solo dan merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPUD Ruang Kota Solo dan merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPUD Kota Solo yang menjabat pada periode 2003 sampai dengan tahun 2008. Eko Sulistyo juga dipercaya sebagai koordinator lapangan untuk tim relawan Jokowi pada Pilpres tahun 2014. Setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden RI ke-7, Eko Sulistyo diangkat menjadi Deputi 4 di Staf Kepresidenan Republik Indonesia, yaitu dikenal juga sebagai Kedeputian keempat yang memiliki tugas utama dalam pengelolaan strategi komunikasi politik, hubungan masyarakat, pemerintah, media, strategi diseminasi informasi, pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, dan kedaulatan digital pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Eko Sulistyo mendapat jabatan baru sebagai komisaris di PT PLN Persero. Eko Sulistyo mengundurkan diri sebagai komisaris PT PLN pada Oktober 2020. Bagaimana menurut sahabat Dons? Apakah kalian yakin yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tentang status ijazah Jokowi? Asli atau benar-benar palsu? Tulis jawaban di kolom komentar.